Lukas pasal 18. Allah akan menjawab umat-Nya. Lalu dengan sebuah perumpamaan, Yesus mengajar murid-muridnya supaya mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan juga tidak menghormati orang lain. Di kota itu juga tinggal seorang janda. Janda itu berkali-kali mendatangi hakim itu dan berkata, "Ada orang yang berbuat jahat kepadaku, belalah aku." Untuk beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mau menolong. Tetapi akhirnya hakim itu berkata dalam hati, "Aku memang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun. Tetapi janda ini selalu saja menggangguku. Jika aku membelanya, ia tidak akan menggangguku lagi. Tetapi jika aku tidak membelanya, ia akan menyusahkanku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah arti perkataan hakim yang jahat itu. Ketika umat Allah memohon kepadanya siang dan malam, maka ia akan memberikan apa yang benar kepada mereka. Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk menolong. Aku berkata kepadamu, Allah akan segera menolong umat-Nya. Tetapi ketika Anak Manusia datang kembali, apakah ia akan menemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini?" Benar di hadapan Allah. Yesus memakai perumpamaan lain untuk mengajar orang-orang yang merasa diri sangat baik dan menganggap rendah orang lain. Ada seorang Farisi dan seorang penagih pajak yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri sendirian dan berdoa, "Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak jahat seperti orang lain. Aku bukan pencuri, tidak berbuat curang, dan aku juga bukan bezina. Aku juga tidak seperti penagih pajak ini. Ya, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu, dan aku memberikan 1/10 dari seluruh penghasilanku." Penagih pajak itu juga berdiri sendirian, tetapi ketika berdoa, ia tidak berani memandang ke langit, melainkan memukul-mukul dadanya serta berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa." Kukatakan kepadamu, ketika penagih pajak ini selesai berdoa dan pulang ke rumahnya, ia dipandang benar oleh Allah. Tetapi orang Farisi yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain tidak dipandang benar oleh Allah. Sebab orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus menyambut anak-anak. Beberapa orang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas anak-anak itu untuk memberkati mereka. Ketika murid-murid Yesus melihatnya, mereka memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu untuk datang kepadanya dan berkata kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Janganlah kamu melarang mereka, sebab kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang memiliki hati seperti anak-anak kecil ini. Sesungguhnya, orang yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Orang kaya menolak untuk mengikuti Yesus. Ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Tentu kamu mengetahui perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, serta hormati ayah dan ibumu." Tetapi pemimpin itu berkata, "Semua perintah itu sudah aku patuhi sejak aku masih muda." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata kepada orang itu, "Masih ada satu hal yang harus kamu lakukan. Jualah seluruh milikmu, lalu bagikan uangnya kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan mendapat harta di surga. Sesudah itu, datanglah kemari, lalu ikutlah aku."
Ketika mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi sangat sedih karena ia sangat kaya. Melihat orang itu sedih, Yesus berkata, "Betapa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Siapa yang dapat diselamatkan? Ketika orang-orang mendengar perkataan Yesus, mereka bertanya, "Kalau begitu, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus menjawab, "Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan manusia." Lalu Petrus berkata, "Kami sudah meninggalkan semua yang kami miliki dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, orang yang meninggalkan rumah, istri, saudara-saudara, orang tua, atau anak-anak mereka demi kerajaan Allah, akan menerima berlipat ganda dari yang telah ia tinggalkan pada masa hidupnya ini. Dan pada masa hidupnya yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Yesus berbicara lagi tentang kematiannya. Kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya dan berkata kepada mereka, "Dengarkan, kita akan pergi ke kota Yerusalem. Sejujurnya semua yang ditulis nabi-nabi tentang Anak Manusia akan terjadi. Ia akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan orang-orang itu akan mengejek, menghina, dan meludahinya. Mereka akan menghajar dan kemudian membunuhnya. Tetapi pada hari yang ketiga setelah kematiannya, ia akan bangkit kembali." Tetapi murid-murid Yesus tidak mengerti maksud perkataannya. Arti perkataan itu masih tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang dikatakannya. Yesus menyembuhkan orang buta. Pada saat Yesus hampir sampai di kota Yeriko, ada seorang buta yang sedang duduk mengemis di pinggir jalan. Ketika mendengar orang banyak melewati jalan itu, orang buta itu bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Lalu orang banyak memberitahunya, "Yesus dari Nazaret sedang lewat." Orang buta itu sangat gembira dan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan rombongan menegur orang buta itu dan menyuruhnya diam. Tetapi ia malah berteriak lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh agar orang buta itu datang kepadanya. Setelah orang buta itu mendekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Lalu orang buta itu menjawab, "Tuhan, aku ingin dapat melihat kembali." Maka Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah sekarang juga, kamu disembuhkan karena imanmu kepada Allah." Segera orang buta itu dapat melihat dan ia mengikuti Yesus sambil memuji Allah. Semua orang yang melihat hal ini juga turut memuji Allah.